Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Ingin mendengar kajian dari Ustadz tentang qada dan qadar, bahwa qada itu sebuah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan sebelum langit dan bumi ini ada, Ustadz, dan takdir sebuah kenyataan dan qada dan qadar itu merupakan satu kesatuan dan kita harus beriman, percaya sepenuh hati terhadap qada dan qadar ini. Nah, dalam Al-Quran banyak ayat-ayat mungkin yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz dan Al Karim, misalnya bahwa ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Kemudian ada juga hadis-hadis Nabi seperti dirawatkan oleh Muslim bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah telah menetapkan takdir untuk setiap makhluk itu 50.000 tahun sebelum bumi dan langit ini diciptakan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Ustadz kita, Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA, merupakan alumni dari Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia. Malam ini selama lebih kurang 1,5 jam akan memberi tausiah pada kita. Mungkin nanti ada beberapa hal pertanyaan yang bisa kita diskusikan agar keimanan kita, kepercayaan kita terhadap qada dan qadar yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi lebih baik, menjadi lebih meningkat. Semoga pada tim Nurul Mengaji malam ini kami menyampaikan terima kasih. Mudah-mudahan amal kebaikan ibadah ini mendapat pahala yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kami persilakan Bapak Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah untuk menyampaikan kajiannya. Kami persilakan Pak Ustadz. Jazakumullah khairan buat Dr. Syahrul wa barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika wa khalilika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau tambahkan untuk kekasihmu, untuk hamba pilihanmu, untuk manusia terindah yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi. Untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama beliau. Amma ba'd. Entah kenapa hari ini kita memilih tema beriman dengan qada dan qadar. Sepertinya pandemi yang belum berakhir. Permasalahan PPKM yang terus diperpanjang. Kondisi masyarakat yang sepertinya belum melihat secercah cahaya. Membuat kita harus kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal seharusnya kita beriman dengan qada dan qadar ini dalam semua kondisi. Bukan hanya dalam kondisi sulit kita baru mengkaji qada dan qadar. Bahkan dalam kondisi senang pun seharusnya tema ini menjadi kajian kita. Ahibati fillah, Umar bin Khattab, khalifah kedua, radhiyallahu ta'ala anhu. Dia pernah bercerita bahwa pada suatu hari tatkala para sahabat duduk bersama baginda Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam di Masjid Nabawi.
Tiba-tiba ada seorang laki-laki masuk ke dalam masjid. Pemandangan itu sebenarnya pemandangan yang lumrah. Biasanya ada orang datang, tanya sama Nabi SAW, diskusi sama Nabi SAW, ya, meminta sesuatu kepada Rasul SAW. Pemandangan yang lumrah. Tapi hari itu ada sesuatu yang tidak lumrah. Pria yang datang ini rambutnya sangat hitam. Bajunya sangat putih, bersih, berkilau. Tidak ada satupun di antara para sahabat yang kenal sama orang ini. Orang ini orang asing berarti. Bukan dari kota Madinah. Namun, tidak ada tanda-tanda orang ini musafir. Datang dari tempat yang jauh. Dari mana sahabat? Biasanya musafir itu kusam wajahnya. Penuh dengan debu. Karena dulu safarnya pakai onta, pakai kuda, pakai keledai, atau berjalan kaki. Mau tidak mau, pakaiannya akan kumal, kusut. Tapi ini orang benar-benar seorang yang sangat menawan penampilannya. Dengan pakaian dan rambutnya yang hitam. Pakaiannya yang putih, rambutnya yang hitam. Lalu orang ini duduk di hadapan Nabi SAW, menempelkan lututnya dengan lutut Nabi SAW. Kemudian dia meletakkan kedua tangannya di atas pahanya. Seperti seorang yang sedang ingin menyampaikan sesuatu yang serius. Kejadian ini kira-kira 1440 tahun yang lalu. Di kota Madinah sana. Tanpa berbasa-basi orang ini langsung mengatakan, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, kabarkan kepada aku tentang Islam. Faqala lahu sallallahu alaihi wasallam, "Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'ti az-zakah wa tasuma Ramadan wa tahajjul bait in istata'ta ilaihi sabila." Nabi menyebutkan 5 rukun Islam. Islam tuh ya 5 rukun ini. Lalu orang ini mengatakan, "Shadaq." Benar. Sahabat tambah heran lagi. Ini orang tanya, kepingin tahu atau mau ngetes dia. Kok dia tanya, malah dia yang membenarkan. Iya benar itu. Lalu pertanyaan kedua orang ini. Akhbirni anil iman. Kabarkan kepada aku tentang iman. Maka Nabi SAW mengatakan, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Kau beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir. Dan yang keenam, beriman dengan takdir yang baik dan yang buruk. Qala sadaqta. Benar engkau. Sampai akhir hadis. Akhirnya orang ini pergi. Setelah menanyakan beberapa hal lagi tentang ihsan, tentang hari kiamat, tentang tanda-tanda kiamat. Kemudian dia pergi. Sahabat itu. Gak ada yang berani tanya. Siapa yang tanya itu? Kemudian berselang beberapa waktu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berjumpa dengan Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada Umar, "Ya Umar, atadri manis sa'il?" Wahai Umar, apakah engkau mengetahui siapa orang yang bertanya itu? Qultu Allah wa rasuluh. Kata Umar, Allah dan Rasulnya yang tahu, nggak tahu kan? Fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Yang datang itu Jibril. Dia datang dalam rangka memberikan pengajaran kepada kalian. Pencerahan kepada kalian tentang urusan agama kalian. Rawahu Muslim. Karena orang kadang kala kalau dikasih ceramah doang,
Ada yang konsentrasi, ada yang fokus, ada yang ngantuk. Tapi ketika kejadian seperti itu, nih ada orang tanya. Mereka akan fokus. Apa pertanyaannya? Apa jawabannya? Ternyata itu Jibril yang datang untuk mengajarkan tentang agama Islam. Yang akan kita bahas sebagaimana moderator tadi Dr. Syahrul menyampaikan, kita akan membahas tentang salah satu rukun iman, yaitu beriman dengan qada dan qadar. Apa sih makna qada dan qadar? Sebagian ahli ilmu berpendapat qada dan qadar itu sinonim, sama artinya, yaitu ketetapan Allah Azza wa Jalla. Sebagian lainnya memperinci. Mereka mengatakan qada itu adalah hukum secara global azali. Ketentuan Allah atau hukum Allah yang sejak awal sudah ada. Adapun qadar, dia adalah cabang dan perincian dari hukum tersebut. Namun, sebagian berpendapat sebaliknya. Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa dua kalimat ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Apabila disebutkan tentang qada, maka qadar maksud. Kalau disebutkan tentang qadar, maka qada masuk. Apabila dua kalimat ini disebutkan dalam satu pembahasan, maka baru ada perbedaan. Perbedaan tadi, imma qada itu ketentuan yang azali yang sejak dulu, takdir itu adalah perincian dari apa yang sudah ditentukan. Ahibati fillah, Allah berfirman di surat Al-Qamar ayat 49. Jadi kita nggak perlu memperdebatkan antara beda qada dan qadar, karena itu satu kesatuan yang intinya semuanya yang terjadi itu berdasarkan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Nah, di surat Al-Qamar ayat 49, apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah, tafadhal. Siapa yang mau membaca? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Artinya, sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Nah, semua itu sudah ada ukurannya, sudah ada ketentuannya. Ahibati fillah. Bagaimana Nabi SAW memberikan pelajaran kepada para sahabatnya tentang masalah qada dan qadar ini. Suatu hari beliau naik kendaraan dan bersama anak pamannya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum. Lalu Nabi mengatakan kepadanya, "Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat." Wahai bocah, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah. Niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah. Niscaya engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau hendak meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Ini pelajaran tentang tauhid, tentang keimanan. Kalau engkau mau minta pertolongan, mintalah kepada Allah. Wa'alam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka bi syai'in illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Andai kata seluruh umat manusia bersatu padu untuk memberikan manfaat buat engkau, maka mereka tidak akan dapat memberikan manfaat kepada dirimu kecuali dengan sesuatu yang sudah Allah tetapkan untuk diri.
yang sudah Allah tuliskan untuk diri. Wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'. Kalau mereka berkumpul bersatu padu untuk memberikan bahaya kepada dirimu, maka mereka tidak akan pernah dapat melakukan illa bi syai'in qad kataballahu alaih, kecuali dengan sesuatu yang sudah Allah tuliskan atas dirimu. Kenapa rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf? Pena itu sudah diangkat. Lembaran-lembaran itu sudah kering. Rawahu Tirmidzi wa Ahmad. Di riwayat Imam Ahmad ditambahkan, ta'arraf ilallah fir rakha ya'rifka fi syiddah. Kenalkan dirimu kepada Allah tatkala engkau sedang dalam kondisi suka. Ketika engkau sedang kondisi lapang, kenalkan dirimu kepada Allah. Jadi kita disuruh melakukan sesuatu. Ikhtiar. Kenalkan dirimu kepada Allah ketika engkau dalam kondisi suka. Ya'rifka fi syiddah. Ketika engkau susah, Allah kenal sama engkau. Wa'alam annama akhta'aka lam yakun yusibak. Dan ketahuilah bahwa apa yang luput dari dirimu, sesuatu yang luput dari dirimu, itu memang sudah ditetapkan gak akan menimpamu. Dan sebaliknya, wa ma asabaka lam yakun liukhti'ak. Kalau ada sesuatu yang telah menimpamu, gak akan mungkin dia luput dari engkau. Udah seperti itu ketentuannya. Seperti itu qada dan qadarnya. Seperti itu takdirnya. Makanya kadang-kala kita ngelihat sekarang kejadian-kejadian yang mungkin kalau nggak di video, nggak didokumentasikan, kita mungkin nggak percaya. Tentang sesuatu yang memang seharusnya menimpa kita, pasti menimpa kita. Tapi kalau dia luput, ya luput dari kita. Bagaimana selamatnya anak dari tabrakan. Bagaimana orang yang sedang berdiri di pinggir jalan. Di bawah pohon, tahu-tahu ada petir yang menyambar. Dia selamat. Memang dia selamat. Sudah ditetapkan dia selamat. Dan sebaliknya. Ada orang yang dalam bayangan kita nggak akan kena dia tuh musibah. Tapi ternyata dia kena tuh musibah. Nggak dalam bayangan dia kena COVID tuh orang. Padahal orang itu paling jaga protokol kesehatan, Ustaz. Orang itu paling, Masya Allah, bersih. Ini kena COVID. Makanya kadang-kadang kita ngelihat gubernur ya, menteri yang ya sangat menganjurkan agar orang-orang itu berpegang teguh dengan urusan prokes ini, dia yang kena. Kok bisa ya? Itulah takdir Allah. Ini kalau bicara takdir buruk. Wa'alam anna nasra ma'as sabr. Dan ketahuilah bahwasanya kemenangan itu diraih dengan kesabaran. Wa annal faraja ma'al karb. Yang namanya keluasan itu bersama kesulitan. Wa anna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan itu akan ada kemudahan. Ahibati fillah. Berbincang tentang qada dan qadar, para ulama itu menjelaskan dengan perincian yang mudah untuk dicerna. Karena ada kelompok-kelompok yang tidak percaya dengan takdir. Ada kelompok yang mengatakan, udah nggak mungkin semuanya ditetapkan sama Allah SWT. Masa orang kafir jadi kafir juga takdir Allah? Masa orang itu mencuri dan dia mencuri karena takdir Allah? Jadi orang masuk neraka itu karena takdir Allah. Masuk surga karena takdir Allah. Terus kita usaha. Ada sebagian seperti itu. Akhirnya dia menafikan. Maka yang pertama. Ada 4 tingkatan beriman dengan qada dan qadar. Yang pertama ada namanya marhalatul ilm atau martabatul ilm. Beriman bahwa Allah Jalla Jalaluhu mengetahui segala sesuatu secara terperinci. Dari yang pertama sampai yang terakhir. Allah mengetahui apa yang di langit dan di bumi. Allah mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Allah tahu berapa jumlah daun-daunan yang jatuh malam ini dan jatuh besok lusa.
Allah tahu dengan berapa butir jagung yang sedang ditanam oleh petani. Dan bagaimana cerita jagung itu nantinya. Apakah dia akan tumbuh, besar, berbuah, atau dia akan mati. Dan Allah tahu ketika jagung itu berbuah, siapa yang akan membeli jagung itu. Siapa yang akan membawa jagung itu. Allah tahu. Allah tahu dengan jumlah ikan yang akan di lautan. Allah tahu dengan jumlah perahu. Manusia mungkin tahu ada berapa perahu yang sedang di lautan. Mereka bisa tahu. Oh, di negeri ini ada berapa perahu. Sekarang alhamdulillah Ustaz ada satelit bisa tahu ini itu. Tapi siapa yang tahu jumlah ikan di lautan? Siapa yang tahu jumlah telur di perut ikan tuna? Dan siapa yang tahu jumlah ikan paus yang berada di samudera? Siapa yang tahu? Allah Azza wa Jalla. Berapa jumlah pasir yang ada di dasar lautan? Jangan bicara di dasar lautan. Tuh orang Indonesia suruh ngelihat jumlah pasir yang ada di Ancol, suruh hitung tuh. Kita kan punya badan yang bagian ngitung-ngitung itu apa namanya? BPS ya, Badan Statistik ya. Pusat Statistik. Hitung tuh jumlah pasir. Dia ngelihat kelahiran, jumlah kelahiran manusia. Oke. Coba hitung jumlah kelahiran ayam. Jumlah kelahiran anak sapi. Anak kambing. Jumlah kelahiran anaknya. Adulah, jamaah, ada banyak ciptaan Allah. Allah tahu dengan semua itu. Allah tahu dengan semua cerita yang akan terjadi dengan itu anak ayam. Ketika telur. Anda di rumah punya mesin penetas telur. Kadangkala ya, Anda taruh itu telur itu. Anda tunggu. 21 hari nggak ada yang netes. Ternyata mesinnya itu rusak. Ya Allah. Sampai. Kadang-kala dari semuanya kita akan periksa dulu tuh. Jadi kita ketika menetaskan itu telur. Setelah 3-5 hari kita periksa ada bibitnya nggak ada bibitnya kita keluarkan. Yang ada di sana semua yang sudah ada bibit dia bakal jadi anak. Tapi nggak ada yang tahu dia jadi anak. Ketika sudah lahir, Anda rasakan Anda pernah punya 20 anak ayam yang bagus-bagus. Setelah agak besar-besar, mati satu persatu. Mati. Tidak tersisa satu. Allah tahu dan kita nggak tahu. Seorang dokter tatkala mengoperasi seorang pasien, dia hanya bisa mengatakan bahwasanya ini kemungkinan sembuhnya, kemungkinan suksesnya 5%, 50%, 60%, 90%. Kemungkinan. Makanya kadangkala ada pasien yang kemungkinannya 10% ternyata sembuh. Yang kemungkinannya 90% mati. Kata dokter, ya kita nggak tahu Ustaz. Iya, tapi Allah tahu. Maka di sini kita perlu beriman bahwasanya Allah tahu dengan rizki kita. Rizki ana berapa yang tersisa? Sampai kapan anak akan hidup di muka bumi ini? Ana punya anak. Apakah anak-anak anak akan sampai dewasa semuanya? Akan menikah? Akan punya anak lagi ketika menikah? Ana nggak tahu. Mau tanya sama siapa? Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Makanya kadang-kala orang itu sangat suka tanya sama paranormal. Karena seakan-akan dia menceritakan tentang masa depan, dibohongin. Gak tahu apa-apa. Dia sama rezeki dia gak tahu. Kalau dia tanya, Bapak ini sampai kapan hidupnya? Wallahu a'lam, gak tahu. Ahibati fillah. Allah itu Al-Alim. Al-Khabir. Apa kata Allah di surat Saba ayat 3? Nah. وقال
ladzina kafaru la ta'tinal sa'at qul bala wa rabbi la ta'tinakum La alimil ta'tiyannakum. ghaibi la ya'zubu ankum mithqal ta'tiyannakum alimil ghaibi la ya'rubu ankum mithqal ya'zubu anhu mithqalu La dzarratin ya'zub. fis samawati wala fil ardi wala asgharu min dzalika wala akbaru illa fi kitabim mubin. Artinya, dan orang-orang yang kafir berkata, hari kiamat itu tidak akan datang kepada kami. Katakanlah, pasti datang. Demi Tuhanku yang mengetahui yang gaib, kiamat itu pasti akan datang kepadamu. Tidak ada yang tersembunyi baginya sekalipun seberat zarah, baik yang di langit maupun yang di bumi. Yang lebih kecil dari itu atau yang lebih besar, semuanya tertulis di dalam kitab yang jelas. Allahu Akbar. Allah tahu semuanya. Zarrah. Zarrah itu semut kecil. Jadi orang Arab tuh mungkin itu salah satu pengetahuan mereka tentang sesuatu yang kecil. Semut yang kecil. Yang gak berasa kadang kala dia lewat di baju kita. Allah tuh tahu. Di langit dan di bumi. Yang lebih kecil dari itu, Allah tahu gitu. Gak ada yang tersembunyi dari ilmu Allah Azza wa Jalla. Ala ya'lamu man khalaq. Apa gak tahu yang menciptakan? Wahwal latiful khabir. Dan Allah itu maha lembut, maha mengetahui secara detail. Berapa oksigen yang kita hirup tiap harinya? Dari satu orang ke orang itu beda-beda. Allah tahu. Saturasi oksigen Ana berapa sekarang? Ana harus perlu alat Ana. Kalau kepingin tahu. Allah tahu semua. Di surat An-Nahl ayat 125. Allah juga berfirman. Apa kata Allah Jalla Jalaluhu? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia pada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Nah, jadi kita tuh berdakwah, ngajak orang. Sekarang nih kita kajian. Berapa orang yang hadir? 100 orang, 200 orang. Berapa orang yang menyimak? Kita berusaha mengajak orang kepada Allah. Dengan hikmah, dengan mau'idhah hasanah, dengan debat. Tapi Allah katakan, Inna rabbaka huwa a'lamu. Sesungguhnya Rabbmu lebih tahu siapa yang tersesat dan siapa yang dapat hidayah. Allah tuh tahu. Di antara 1000 orang yang datang kajian, Allah tahu berapa orang yang dapat hidayah dan berapa orang yang mental tuh hidayah. Allah tahu. Makanya tugas kita itu hanya berusaha. Nabi ketika menyampaikan agama Allah itu, Nabi ingin semuanya masuk Islam. Nabi ingin penduduk Mekah semuanya menerima Islam ini. Itu keinginan manusia. Tapi Allah lebih tahu. Kita kadang-kala bertanya ya, kenapa paman Nabi kok nggak dapat hidayah ya? Kok malah Umar yang dapat hidayah? Allah tahu mana yang pantas dapat hidayah dan mana yang tidak pantas dapat hidayah. Taib. Dan kita lihat berita-berita tentang masa yang akan datang. Semuanya terjadi. Nabi menceritakan, Allah menceritakan dalam Al-Quranul Karim tentang peristiwa Romawi dan Persia. Mungkin nanti bisa dibuka di surat Ar-Rum. Ghulibatir Rum.
Wahum min ba'di ghalabihim sayaghlibuna fi bid'i sinin. Romawi dikalahkan sama Persia. Dan setelah kekalahan itu, Romawi akan menang. Dalam beberapa tahun. Nggak sampai 10 tahun. Antara 3 sampai 9 tahun. Dan terbukti mereka menang. Janji-janji Rasul SAW bahwa Persia akan ditaklukkan. Romawi akan ditaklukkan. Konstantinopel akan ditaklukkan terlebih dahulu sebelum Roma. Dan terbukti. Mereka ditaklukkan. Istanbul adalah salah satu bukti kebenaran informasi yang diterima Nabi dari Allah Azza wa Jalla. Ketika di hadis Jibril, Nabi ditanya tentang kiamat alaihi salatu wassalam. Akhbirni anis sa'ah. Kabarkan kepada aku kiamat itu kapan terjadinya. Kata Nabi Muhammad SAW, mal mas'ul anha bi'alam minas sa'il. Nggak ada yang tahu. Aku nggak tahu, engkau juga nggak tahu. Terus tanda-tandanya. Tanda-tandanya. Wa antaral hufata ru'at. Wa antaral hufata al-urata ru'a asya yatatawaluna fil bunyan. Di antara tanda-tanda kiamat, engkau akan melihat para pengembala kambing yang telanjang pakaian mereka apa adanya, tidak beralas kaki. Pengembala nih, tahu-tahu mereka nanti akan berlomba-lomba meninggikan bangunan. Dan subhanallah, di muka bumi ini, tempat gedung pencakar langit itu banyak di Arab sana. Bahkan gedung yang tertinggi entah ada yang ngalahkan apa enggak sekarang. Burjul Khalifah. Itu adanya di negeri Arab sana. Bukan di Indonesia. Bukan di Eropa. Bukan di Amerika. Di Arab sana. Bukankah Nabi sudah menyebutkan 1400 tahun yang lalu bahwa itu akan terjadi? Dan terjadi. Ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Bahkan Allah tahu siapa yang di surga dan siapa yang di neraka. Loh, Allah udah tahu Allah. Jadi ini ilmu Allah. Kalau bicara takdir, maka kaitannya dengan ilmu Allah. Allah mengetahui. Kita nih kajian sampai jam berapa? Allah tuh tahu. Listrik, kadang-kala kita lagi kajian, tahu-tahu mati padam listrik. Kadang-kala kita kajian, tahu-tahu ada yang terbakar. Kita nggak tahu. Tahu-tahu internetnya habis. Allahu Akbar. Baik, yang kedua, tingkatan yang kedua, setelah kita meyakini tentang ilmu Allah Azza wa Jalla, yang kedua adalah meyakini bahwa segala sesuatunya sudah dicatat di Lauhul Mahfuz. Tadi Dr. Syahrul menukil hadis Nabi SAW, hadis riwayat Imam Muslim, di mana Abdullah bin Amr bin As berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kataballahu maqadiral khalaiki qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50,000 sanah. Allah Jalla Jalaluh telah mencatat maqadir, ketentuan-ketentuan, ukuran-ukuran makhluk ini semuanya sebelum menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Ini pasti ya, Ma. Kalau kita baca arkeolog ya, yang mereka menemukan sesuatu dikatakan, oh ini mungkin umurnya 50.000 tahun. Beberapa juta tahun yang lalu. Itu mengada-ngada. Kira-kira Allah telah menetapkan ketentuan segala sesuatu 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Berarti Ustaz, Indonesia nih kena gelombang kedua itu juga sudah ada dalam Lauhul Mahfuz berkaitan dengan COVID-19. Iya. Fulan kena COVID kemudian mati, fulan kena COVID kemudian sehat, fulan kena COVID kemudian menularkan kepada fulan, menularkan kepada fulan, satu kampung kena COVID, itu sudah ada dalam Lauhul Mahfuz, ada.
Terus fulan jadi dokter. Ada dalam Lauhul Mahfuz. Ada. Ahibati fillah. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit. Jadi itu ilmu Allah yang tadi kita sudah pahami. Ilmu Allah itulah yang dicatat. Berdasarkan ilmu yang meliputi segala sesuatu. Akan terjadi gempa yang menewaskan 100.000 orang. Ada dalam Lauhul Mahfuz? Ada. Apalagi yang ada? Semuanya ada di situ. Nih kita berpikir Jakarta nih bakal pindah, ibu kota Indonesia bakal pindah, apa enggak nantinya? Itu sudah ada di sana. Subhanallah. Kita akan hidup sampai kapan? Rizki kita tuh, apakah kita akan jadi orang kaya? Apakah kita akan jadi orang miskin? Ada yang terkena kanker. Nggak ada yang kepingin kena kanker. Tapi sudah ditulis bahwasanya fulana ketika umur 39 tahun, dia akan terkena kanker. Stadium pertama, tapi dia nggak tahu. Stadium kedua, dia nggak tahu. Stadium ketiga, dia nggak tahu. Kapan dia baru tahu? Stadium 4. Itu sudah ada? Ada. Anak-anak kita bakal masuk ke kampus mana? Orang tua ingin masuk ke anak, kepingin anak-anak di UI, Ustaz. Anak kepinginnya seperti itu. Iya. Terus ternyata masuk ITB, Ustaz. UGM. Padahal anak nggak kepingin, Ustaz. Udah ditulis. Subhanallah. Fulan akan jadi menteri. Ya, udah ada dalam tulisan. Kemudian fulan akan diberhentikan jadi menteri. Udah ada di tulisan itu. Di dalam hadis riwayat Tirmidzi dari Abdullah bin Samit radhiyallahu, dari Ubadah bin Samit sahabat Nabi radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam." Yang pertama Allah ciptakan itu pena. Seperti apa pena itu? Wallahu a'lam. Jadi yang pertama Allah ciptakan pena, penanya seperti apa nggak tahu gitu. Hanya Allah yang tahu. Tapi yang pertama Allah ciptakan pena. Sebelum ada langit dan bumi ini. Lalu Allah mengatakan kepada pena itu, uktub. Tulis. Qala ma aktub. Apa yang aku tulis? Uktub al-qadar ma kan. Wa ma huwa kainun ilal abad. Tulis takdir yang telah terjadi dan yang akan terjadi selama-lamanya. Dalam riwayat lain kata, uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulis semua yang bakal terjadi sampai hari kiamat. Fulan akan dikuburkan di mana? Fulan akan dikuburkan secara COVID atau enggak? Dokter yang ngobatin ini kira-kira dia sekarang sedang ngobatin orang. Kira-kira dia akan terpapar apa enggak? Semuanya enggak ada yang ingin terpapar. Tapi ternyata ditulis dia akan terkena COVID hari Senin. Jam sekian. Dan dia nggak sadar, dia akan meriang-riang di rumah, tahu-tahu dia merasa, coba aku mau tes COVID. Itu udah ada? Ada. Sampai waktu tesnya pun sudah ada. Siapa yang mengetes dia? Udah ditulis. Tapi itu rahasia Allah. Kita nggak tahu. Kita tahu setelah terjadi. Di surat Al-Hajj ayat 70. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah. Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samawati inna dzalika 'alallahi
Tidakkah engkau tahu bahwa Allah mengetahui apa yang di langit dan di bumi? Sungguh yang demikian itu sudah terdapat dalam sebuah kitab Lauhul Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu sangat mudah bagi Allah. Barakallahu fikum. Ini dua tingkatan. Yang pertama ilmu, yang kedua penulisan. Allah sebutkan. Allah mengetahui yang di langit dan di bumi. Semua itu udah dicatat lagi. Setelah diketahui sama Allah, Allah perintahkan untuk dicatat. Untuk ditulis. Kok bisa? Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Itu hal yang mudah bagi Allah. Kalau bagi manusia berat. Bagaimana manusia mau tahu gitu loh. Di negara kita nggak ada bagian yang menulis tentang kejadian besok. Berita tuh. Ada nggak berita sekarang? Media yang menceritakan tentang besok yang akan terjadi. Besok akan terjadi ini. Nggak ada. Karena nggak tahu. Mereka mencatat setelah kejadian. Atau mereka mencatat perencanaan yang mungkin akan mereka lakukan. Mungkin terjadi, mungkin tidak terjadi. Bandara itu mencatat pesawat yang akan terbang. Besok 1, 2, 3, ya ini udah ada. Tapi ternyata pesawat A akan terbang dan meledak di atas. Penumpangnya semua punya rencana. Besok kalau ada rapat, aku udah booking hotel, aku udah ada rencana makan siang di rumah keluarga, aku mau belanja ini, mau beli oleh-oleh, semua punya rencana. Dan ternyata rencana itu nggak pernah sampai. Allah tahu. Dan Allah catat. Jadi ahibati fillah, semua akan dimudahkan sesuai dengan catatannya. Ketika Rasul SAW mengubur jenazah lalu menjelaskan kepada mereka, Allah tuh udah tahu siapa yang di surga, siapa yang di neraka, dan semua sudah ditulis. Sahabat bertanya, "Fafimal amal?" Kalau gitu buat apa kita beramal? Apa kita nggak? Sudahlah terserah apa yang ditulis. Kata Nabi SAW, "I'malu." Tugas kalian tuh beramal. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Semua akan dimudahkan sesuai dengan catatan dia. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang suka berbagi, dia bertakwa, dia menolong orang lain tapi dia juga menghindari yang dilarang Allah Subhanahu wa taala dan dia percaya dengan adanya balasan yang Allah telah sediakan, dengan adanya surga. Maka kami akan mudahkan dia untuk yang baik-baik itu. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun orang-orang yang bakhil, cinta dunia, sulit bersedekah dan dia merasa cukup, dia enggak butuh sama Allah SWT dan dia mendustakan dengan adanya hari kebangkitan, maka kami akan mudahkan dia untuk masuk ke neraka. Semua dimudahkan sesuai dengan catatannya. Dan kita nggak tahu catatan kita. Ingat, kita nggak tahu catatan kita. Jadi beriman dengan takdir ini bukan membuat kita akhirnya, oh kalau gitu buat apa? Subhanallah jemaah. Lihat nih. Ada laba-laba yang turun. Jatuh dari atas barusan laba-laba. Nggak ada yang tahu di sini. Tapi Allah tahu. Dan sudah tercatat. Ingat, kita nggak tahu dengan catatan. Tugas kita beramal. Baik. Tingkatan yang ketiga, yaitu beriman dengan keinginan Allah. Masyiatullah. Kehendak Allah yang pasti terlaksana. Kekuasaannya yang sempurna. Ingat, di alam semesta ini, tidak ada satupun kejadian. Baik itu yang disukai atau yang dibenci. Tidak akan terjadi peristiwa yang buruk atau yang baik. Melainkan semuanya dengan
kehendak Allah. Iya. Tabrakan terjadi, kehendak Allah. Perampokan terjadi, kehendak Allah. Kita sholat, kehendak Allah. Kita bersodakoh juga kehendak Allah. Kita hadir kajian sekarang bisa duduk kehendak Allah. Tuh, setelah tadi Allah mengetahui, Allah catat, lalu Allah berkehendak. Fulan jadi presiden, ya kehendak Allah. Fulan turun dari menteri, kehendak Allah. Fulan jadi gubernur, kehendak Allah semua. Jadi yang baik dan yang buruk, itu semua kehendak Allah semua. Kita harus percaya. Jangan berpikir kalau yang buruk bukan kehendak Allah, Ustaz, kehendak manusia. Tidak. Nggak akan terjadi kalau Allah tidak berkehendak. Ingat, tidak akan terjadi kalau Allah tidak berkehendak. Tapi bukan berarti semua yang terjadi karena kehendak Allah, Allah menyukainya. Enggak. Jadi ada kehendak Allah, ada cinta Allah. Tidak semua yang Allah cintai terjadi. Tapi semua yang Allah kehendaki pasti terjadi. Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 26. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Lillahumma mal Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tasha'u Wa wa tanzi'u. tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau di tangan Engkau lah segala kebaikan. Sungguh Engkau maha kuasa atas sesuatu. Nah, jemaah. Allah memberikan, Allah itu malikul mulk. Allah itu pemilik segala kerajaan, segala kekuasaan. Allah memberikan kerajaan, kekuasaan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ingat, bukan kepada siapa yang Allah cintai. Supaya kita tahu, tidak semua yang berkuasa itu dicintai Allah. Fir'aun berkuasa. Allah nggak cinta sama Fir'aun. Allah murka. Namrud berkuasa. Ini bicara kehendak. Ingat, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Walaupun Allah membencinya. Bagaimana Nabi Ibrahim dibakar oleh kaumnya. Allah kehendaki. Tapi Allah berkehendak juga Nabi Ibrahim tidak terbakar. Allah mencabut kerajaan, kekuasaan seseorang yang Allah kehendaki. Allah muliakan yang Allah kehendaki. Allah hinakan siapa yang Allah kehendaki. Kenapa? Biyadikal khair. Ingat, kebaikan itu semuanya di tangan Allah. Supaya kita ambil hikmah. Ketika terjadi sesuatu yang tidak kita sukai, kita yakin di tangan Allah segala kebaikan. Pasti ada hikmahnya. Apa hikmahnya Fir'aun berkuasa? Nabi Musa dan Bani Israel. Ada hikmahnya agar mereka menjadi manusia yang layak untuk masuk surga. Dengan melalui jembatan cobaan tersebut umpamanya. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Oleh karena itu manusia kalau hendak melakukan sesuatu ngomong apa? Insya Allah. Besok insya Allah ya ketemu ya. Besok insya Allah kita rapat. Insya Allah pekan depan anak berangkat. Iya. Karena Allah mengatakan di surat Al-Kahfi ayat 23-24. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Naam, tafadhal. Wala
wala taqulanna li syai'in innal huda illa ayyasha Allah wa dzkur rabbaka idza nasita wa qul asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Dan jangan sekali-sekali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Dan ingatlah kepada Tuhanmu apabila engkau lupa, dan katakanlah mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepadaku agar aku yang lebih dekat kebenarannya daripada ini. Allahu Akbar ya. Itu tuh. Jadi kita nggak boleh mengatakan besok kita ketemu ya di tempat itu. Katakan insya Allah. Insya Allah. Kalau Allah berkehendak, itu artinya insya Allah. Karena memang apa yang kita inginkan tidak akan terjadi kecuali Allah menghendakinya. Dan manusia ini jamaah, semuanya makhluk Allah ini, mereka bolak-balik di antara kehendak Allah Subhanahu wa taala, antara keadilan atau karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang kena musibah, Allah berkehendak dia sakit, ini keadilan Allah. Kalau ada orang yang Allah berikan kesehatan, ini karunia Allah Azza wa Jalla. Supaya kita tahu tidak ada kehendak Allah yang menzalimi hambanya. Nggak ada manusia yang boleh mengatakan, loh kenapa aku kok kena musibah? Kenapa kok bukan fulan? Kenapa kok fulan yang kaya? Kok bukan aku? Aku nih ketika kuliah, Masya Allah, juara 1 terus aku. Tapi di realita kehidupan kok dia yang kaya? Yang padahal dia duduk di belakang, kadangkala dia ghaib, kadangkala dia absen, kadangkala mainan di belakang. Kok dia yang kaya, aku kok tetap kayak gini? Ingat, Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Dunia ini bukan tempat bersenang-senang. Jadi ketika Allah memberikan sesuatu kepada fulan, Allah berkehendak memberikan sesuatu kepada fulan, ingat bukan karena Allah cinta sama fulan. Bukan. Tapi karena Allah berkehendak itu terjadi. Makanya Nabi SAW mengatakan, Innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhib. Allah berbagi dunia kepada orang yang Allah cintai. Dan juga kepada orang yang Allah tidak cintai. Allah kasih semuanya. Allah kasih bagaimana Nabi Sulaiman kerajaan. Allah juga berikan kekayaan kepada Qarun. Allah berikan kekuasaan kepada Namrud dan Fir'aun. Jabatan kepada Haman. Itu bukan tanda cinta. Tapi itu kehendak. Wala yu'til iman illa man yuhib. Tapi Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Kemudian tingkatan yang keempat, kita harus beriman bahwa semua yang ada di muka bumi ini adalah, di alam semesta ini adalah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Allah SWT menciptakan manusia dan menciptakan sifatnya dan juga menciptakan perbuatannya. Sifatnya itu ciptaan Allah. Perbuatannya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. COVID-19, ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Oleh Ustaz, bisa jadi ada konspirasi, ini itu semuanya. Allah yang menciptakan. Yang engkau kerjakan itu juga ciptaan Allah. Kita bisa sholat, bisa menggerakkan tangan kita. Ibu-ibu masak, juga ciptaan Allah semuanya. Kalau Allah nggak berkehendak nggak bakal jadi. Maka itu emak-emak kadang-kala masak gosong. Allah berkehendak dia gosong dan Allah yang menciptakan itu. Jadi setelah Allah berkehendak, maka akan terjadi. Akan tercipta itu. Di surat As-Saffat ayat 95
96. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Qala ta'buduna ma tanhituna. Qala ta'buduna ma tanhitun. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dia Ibrahim berkata, apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu? Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Nah, Allah menciptakan manusia dan apa yang diperbuat oleh manusia. Allah khaliqu kulli syai. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Khalq Af'alil Ibad dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallah yasna'u kulla sani'in wa san'atahu." Allah yang membuat, setiap orang yang membuat dan hasil buatannya. Allah yang menciptakan. Orang bikin roti, Allah yang menciptakan nih orang. Siapa yang bikin orang? Allah. Yang bikin tepung siapa? Allah SWT. Dan semuanya Allah. Jadi ada ciptaan Allah yang secara langsung, ada ciptaan Allah yang melalui proses. Nabi Adam diciptakan secara langsung sama Allah SWT. Hawa seperti itu. Manusia sekarang enggak, dari air mani, ada proses. Itu ciptaan Allah SWT. Manusia bikin apapun di dunia ini pakai proses. Ada sarananya. Tapi semuanya ciptaan Allah. Ahibati fillah. Tatkala kita beriman dengan qada dan qadar ini, kita akan hidup penuh dengan keridhaan. Bukan berarti kita malas. Enggak. Nabi berpesan alaihi salatu wassalam, ihris ala ma yanfa'uk. Orang mukmin yang kuat imannya, yang kuat tekadnya, itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Ihris ala ma yanfa'uk. Engkau bersungguh-sungguhlah, bersemangatlah untuk meraih semua yang bermanfaat buat diri. Semua. Apa saja. Wasta'in billah, minta tolong sama Allah. Wala ta'jaz, jangan jadi orang yang lemah. Nggak bisa, nggak mampu, jangan. Berusaha engkau. Fa in asabaka syai', kalau engkau tertimpa sesuatu, artinya sudah berusaha, sudah bersungguh-sungguh, tapi terkena sesuatu yang tidak disukai, fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Jangan pernah mengatakan kalau aku melakukan ini pasti hasilnya ini. Enggak. Katakan qadarullah, udah terjadi nih. Di situ kita tahu takdir Allah setelah terjadi. Katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Itu sudah takdir Allah dan Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Jadi ahibati fillah, jangan sampai ada pikiran orang kalau beriman dengan takdir itu hidupnya malas. Enggak. Muslim enggak malas. Dia bersungguh-sungguh. Tapi ketika dia dapat hasil, dia akan menyandarkan Allah yang kasih aku. Hadza min fadli Rabbi. Ketika dia dapat musibah, ya udah takdir Allah SWT. Jadi hidup muslim yang beriman dengan takdir Allah SWT, dia akan selalu kaya hati, ridha dengan takdir ilahi. Dia nggak akan sombong dengan apa yang dia dapatkan. Dia juga tidak akan tenggelam dalam kesedihan dengan apa yang terjadi sama dia. Dia akan menjadi orang yang pemberani. Kenapa? Semuanya udah ditakdirkan sama Allah. Ya udah, aku jalanin aja gitu loh. Bukan berarti kemudian dia nekat, enggak, dia berani. Tapi dengan perhitungan, dia tidak takut dengan manusia. Kenapa? Ini orang gak akan bisa membahayakan anak. Kalau Allah tidak berkehendak. Ini COVID tidak akan pindah ke anak. Kalau Allah tidak berkehendak. Dan dia akan hidup selalu berbahagia. Karena dia tahu. Kehidupannya seperti roda yang berputar. Kadang-kala di atas. Kadang-kala dia di bawah.
Ketika dia atas, dia bersyukur. Ketika dia bawah, dia bersabar. Dan dia yakin semua dalam takdir Allah pasti ada hikmahnya. Boleh jadi yang dia benci ternyata baik buat dia. Dan boleh jadi yang dia sukai ternyata buruk buat dia. Kenapa? Karena Allah tahu dan kita tidak tahu. Hada wallahu alam bisawab. Itu dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke moderator Dr. Syahrul. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, jazakumullah khair Pak Ustadz. Saya berinformasi Pak Ustadz yang ikut di Zoom ini hampir 500 partisipan, mungkin ada yang dengan keluarga, jadi alhamdulillah, dan mungkin ada juga sebagian di YouTube, dan mudah-mudahan akan meningkatkan keimanan kepada kita semua, keikhlasan, dan secara terus-menerus kita memperbaiki kehidupan keimanan kita. Banyak sekali pertanyaannya Pak Ustadz, tapi umumnya tentang kematian Pak Ustadz. Tentang kematian, bagaimana ikhtiar-ikhtiar kita misalnya kalau kita mendekati kematian, bagaimana kita mengetahui bagaimana kesiapan itu Pak Ustadz. Saya belum bertaubat, saya belum beriman, bagaimana dengan anak-anak saya, bagaimana dengan harta saya. Jadi banyak kali yang bertanya tentang kekhawatiran tentang kematian, dan kalau kita lihat salah satu qada yang Pak Ustadz sampaikan tadi adalah kalau kehendak Allah memang menginginkan kematian itu, dan kematian itu akan terjadi. Bagaimana yang dapat dilakukan oleh para jemaah dalam menghadapi hal tersebut Pak Ustadz? Masya Allah. Barakallahu fikum. Subhanallah jemaah. Ya. Jadi penulisan takdir itu ada yang di awal tadi. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ada penulisan takdir yang dilakukan malaikat atas perintah Allah ketika kita masih janin di perut ibunda kita. Ketika kita berumur 120 hari, Allah kirim malaikat yang mencatat. Ini takdir perorangan. Apa yang dicatat? Bikatbi rizqihi wa ajalihi wa syaqiyun aw sa'id. 4 hal. Ditulis atau 3 hal. Yang pertama rizkinya. Yang kedua ajalnya. Rizki dan ajal ini satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Di mana orang tidak akan mati. Ingat, orang tidak akan mati selama rizkinya masih ada. Nggak akan mati orang itu. Jadi ajal itu mengejar manusia, rizki juga mengejar manusia. Ketika orang itu mati dalam kondisi banyak hartanya, ya udah bukan rizki dia. Rizki dia udah habis. Kadang-kala kita melihat di rumah sakit ya ada seorang yang sudah sakit parah, tahu-tahu dia sehat. Masya Allah keluarganya senang banget. Ketika ngelihat bapaknya atau ibunya itu seger, ya Allah senang banget Ustadz ngelihat. Katanya mereka gimana bu, ini itu kepingin apa ibu. Anak-anaknya nawarkan sesuatu supaya ibunya makin sehat gitu. Biasanya mereka kalau gembira tuh hilang tuh rasa sakitnya. Ibunya mengatakan, ibu kepingin mangga ya kata dia. Lagi musim apa sekarang mangga? Ibu kepingin mangga lah. Anaknya beli mangga, dikupasin mangga, dikasih mangga bu, fadhol ibu. Ibunya makan dengan garpu. 1, 2, 3, 4, 5. Selesai ditaruh, udah ibu cukup. Ibu mau istirahat ya. Ya anak-anak pulang. Mati malam itu ibu. Kenapa? Karena memang ada rizki dalam catatan yang belum dimakan sama ibu. Yaitu 5 potong mangga. Dia harus makan. Semua udah ditulis. Jadi kita kalau bicara khawatir tadi, orang yang beriman dengan takdir, dia nggak akan khawatir dengan masalah rizkinya. Masalah ajalnya pun dia tahu bakal datang. Tugas dia adalah mempersiapkan diri. Dia perlu mempersiapkan diri. Yang dicatat juga syaqiyun aw sa'id, dia termasuk penghuni surga atau penghuni neraka. Allah udah tahu.
Tapi ingat, itu rahasia Allah. Tugas kita mempersiapkan diri. Udah ada jalannya. Allah turunkan Al-Quranul Karim. Di situ ada aturan bagaimana kita hidup. Laksanakan perintah Allah, jauhi larangannya. Kalau dikatakan engkau banyak dosa, tinggalkan itu dosa. Bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa, ini perorangan nih, tiap orang tuh mikirkan dirinya, melihat setiap orang apa yang dia persiapkan untuk hari esok. Bukan besok pagi, bukan tahun depan, bukan 10 tahun lagi, tapi setelah dia mati. Karena ada kehidupan yang berbeda dengan kehidupan ini. Ada hari akhir. Hendaklah setiap orang itu melihat apa yang dia persiapkan. Bertakwalah kepada Allah. Allah tuh tahu dengan semua kerjaan kalian. Oleh karena itu, nasihat ana buat diri ana sendiri, buat setiap pribadi dalam menyambut atau mempersiapkan diri menghadapi kematian. Jadilah orang yang jujur sama orang. Jangan sampai engkau menampakkan kebaikan kepada orang, tapi engkau menyembunyikan keburukan dan kebusukan di dirimu. Jangan. Kadangkala kita melihat orang baik. Ya Allah, orang itu baik banget, soleh, usahakan-akan ahlul jannah. Tapi matinya su'ul khatimah. Dan yang menjadi tolok ukur orang itu baik atau tidak, bagaimana penutup hidup dia. Seperti sesuatu yang bagus. Ada umpamanya botol bagus, isinya bagus. Maaf, tutupnya itu kotoran. Gak ada yang mau. Buruk jadinya dia. Maka berusahalah untuk memperbaiki hati kita. Buat yang punya 1000 dosa. Yang punya 1.000.000 dosa. Kalau engkau bertobat kepada Allah Azza wa Jal, man taba taballah alaih. Barang siapa yang bertobat dengan benar-benar, Allah akan menerima taubatnya, menghapuskan dosa-dosanya. Yabna Adam, kata Allah mengatakan dalam sebuah hadits qudsi, Yabna Adam, lau ataitani biqurabil ardi khati'atan. Kalau engkau datang menjumpai aku dengan hampir sepenuh bumi ini dosa isi. Nggak ada satu lokasi pun di muka bumi kecuali ada catatan dosamu. Thumma ataitani la tusyriku bi syai'an. Kemudian engkau datang menjumpai aku tanpa dosa syirik. La ataituka biqurabiha maghfiratan. Maka aku akan datang menjumpaimu dengan sepenuh bumi itu ampunan buat engkau. Ingat, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, tapi adab Allah itu juga pedih. Sehingga dalam mempersiapkan diri, kematian yang kita nggak tahu kapan, tapi akan datang. Dan sudah ditetapkan di bumi mana kita akan mati. Kita kepinginnya mati di sana, kepingin mati dikuburkan di sana. Allah udah tahu di mana kita akan mati, di mana kita akan dikebumikan. Dan tugas kita adalah terus beramal soleh, berbaik sangka sama Allah. Dan semoga Allah mematikan kita di atas husnul khatimah. Barakallahu fiik. Insyaallah. Jadi kata kuncinya Ustadz, mempersiapkan diri dan taubat. Jadi mempersiapkan diri mungkin ada seolah-olah kita bisa mencari rezeki hidup selamanya, tapi kita mempersiapkan akhirat seolah-olah kita meninggal besok pagi. Itu dalam mempersiapkan diri, kemudian kita taubat. Ada beberapa hal yang ditanyakan lagi Pak Ustadz, bagaimana, apakah doa dapat merubah takdir? Nah, kita berdoa setiap hari, apakah kita dapat merubah takdir, takdir misalnya yang telah ditetapkan, misalnya umurnya jadi panjang, mudah rezeki dan macam-macam. Dan bagaimana supaya selalu kita mengingat Allah, Ustaz? Masya Allah. Barakallahu fiik. Naam jamaah. Kalau bicara apakah doa dapat merubah takdir? Nah,
Ini ada 2 pertanyaan, Taib. Yang satu tentang supaya kita mengingat Allah selalu ya. Taib, yang pertama. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yaruddul qada illa du'a wa la yazidu fil umri illa albir. Tidak ada yang dapat merubah takdir kecuali doa. Dan tidak ada yang dapat menambah umur kecuali amal kebajikan. Gimana tuh, Ustaz? Katanya sudah ditetapkan. Katanya udah ditulis. Kok berubah? Nah, perubahan itu pun sudah Allah ketahui. Doa ini salah satu sebab. Sebagaimana kita lihat orang sakit. Apakah orang sakit, Ustadz, dengan berobat bisa sembuh? Allah takdirkan dia sakit. Kemudian dia berobat. Bisa sembuh enggak? Bisa sembuh. Dan sembuhnya dia pun juga takdir Allah. Juga kehendak Allah gitu loh, dia sembuh. Jadi kita tidak akan dapat keluar dari takdir Allah SWT. Kita disuruh berusaha. Apakah orang miskin Pak Ustadz? Kalau dia berusaha, dia sungguh-sungguh bisa jadi orang kaya? Bisa kalau Allah berkehendak. Bagaimana supaya Allah berkehendak? Kita doa. Dan doa kita pun tidak lepas dari takdir Allah. Allah tahu bahwa kita akan berdoa pada malam hari, sepertiga malam akhir. Dan Allah tahu doa apa yang akan kita pinta. Maka tugas kita terhadap takdir ini beriman dengan takdir. Yakin bahwa semuanya sudah ditetapkan. Usaha harus dijalankan. Berkaitan dengan kepingin sehat, ya orang olahraga, makan, kemudian dia menghindari hal-hal yang menyebabkan dia sakit. Tapi terkadang orang ini sudah olahraga, udah menghindari, dia sakit juga tetap. Ya udah takdir Allah. Tugas kita berdoa lagi, minta sama Allah supaya disembuhkan. Orang bisa nggak panjang umur Pak Ustadz? Iya, dengan terus berbuat kebajikan. Berbakti kepada orang tua, menyambung silaturahim. Tapi itu pun sudah ada dalam catatan. Di Lauhul Mahfuz sudah ada. Fulan ini umurnya akan sekian. Ketika Nabi Adam alaihissalam ditampakkan kepadanya semua anak keturunannya. Beliau melihat salah satu anak keturunannya itu ada yang cerah jidatnya. Nabi Adam bertanya, siapa ini ya Allah? Kata Allah, hada min dzurriyyatik, namanya Daud. Berapa umurnya dia yang kau beri? 60 tahun katanya. Ya Allah tambahkan umurnya 40 tahun supaya jadi 100. Kata Allah enggak. Kecuali yang kau ambil dari umurmu kau berikan kepada dia. Ya Allah berikan kepada dia dari umurku. Subhanallah. Itu pun kejadian sudah ada dalam catatan Allah Azza wa Jalla. Sehingga tugas kita ingat beramal. Udah beramal terus. Disuruh berdoa. Disuruh silaturahim. Jadi jangan kemudian ada orang yang beriman dengan takdir dalam urusan akhirat. Tapi nggak iman bertakdir dalam urusan dunia. Ada yang mengatakan engkau nggak bakal kaya kalau nggak bekerja. Orang bekerja itu pasti kaya. Enggak loh. Ada orang bekerja dari pagi sampai sore. Capek, lelah. Nggak kaya-kaya. Ada orang santai. Kaya. Semua udah ditetapkan. Jadi kembali kepada pertanyaan, apakah doa dapat merubah takdir? Iya. Dan doa pun masuk dari takdir Allah. Makanya ada orang yang gak bisa berdoa aja. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, inna la nahmilu hammad ijabah. Kita itu gak kepikiran dengan masalah doa dikabulkan, kapan dikabulkan. Kita gak terbebani dengan hal itu. Karena Allah janji, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada aku, pasti aku kabulkan. Yang jadi beban itu kita nggak bisa doa. Orang pada berdoa minta sama Allah, ya Allah, anak kok nggak bisa berdoa.
Maka ketika orang bisa berdoa, maka akan dikabulkan semua. Kalau bicara bagaimana supaya kita mengingat Allah selalu. Allah menyuruh kita untuk mengingatnya banyak kali. Wadhkurullaha dzikran katsira. Mengingatlah Allah yang banyak. Selesai sholat Jumat, Allah memerintahkan kepada orang-orang itu untuk keluar dari masjid sudah. Sudah selesai sholat Jumat. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard. Silahkan kalian bertebaran di muka bumi ini. Cari rezeki. Wabtaghu min fadlillah. Allah mengatakan wabtaghu min fadlillah. Carilah karunia Allah. Jadi supaya kita senantiasa mengingat Allah ketika keluar dari masjid. Biasanya kita kalau di masjid ingat sama Allah. Sholat. Setelah sholat kita berzikir. Keluar dari masjid, pertama engkau lakukan. Keluar dari masjid, baca doa. Baca bismillah. Minta sama Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma gfir li dunubi waftah li abwaaba fadlik. Bukakan buat aku pintu-pintu karuniamu. Artinya kita keluar dari masjid sedang mau cari karunia Allah. Sehingga engkau di tempat kerjamu, engkau di pasar, dimanapun, engkau ingat aku sedang mencari karunia Allah. Ini kaitannya dengan takdir. Semua sudah ditetapkan sama Allah. Allah nyuruh aku minta sama dia. Aku yakin Allah maha pengasih, maha penyayang. Sehingga orang ini gak bergantung sama dirinya. Gak congkak. Gak akan mengatakan, oh karena aku dokter, karena aku pinter, karena aku... Kau siapa? Kalau Allah gak berkehendak, engkau gak akan jadi dokter. Kalau Allah gak berkehendak, engkau gak akan ada di tempat itu. Jadi semuanya ketika keluar dari masjid kita mau cari karunia dari Allah. Allah yang kasih. Wadhkurullaha katsiran. Lalu Allah katakan ingatlah Allah yang banyak. Jadi ketika kita berangkat ke pasar umpamanya jangan lupa untuk doa masuk pasar. Ketika kita buka pakaian, pakai baju, masuk rumah, naik kendaraan. Ingat baca doa naik kendaraan. Ketika engkau makan, minum, baca bismillah. Selesai makan, minum, alhamdulillahilladzi at'amani. Terus karena semuanya itu adalah nikmat Allah. Jadi kita nggak akan pernah lepas dari nikmat Allah. Sehingga tuntutan kita untuk mengingat Allah selalu itu hal yang wajib. Tapi manusia kadang-kala lupa. Oleh karena itu diingatkan. Sehari 5 waktu. Allahu Akbar, diingatkan lagi. Tadi habis sholat Jumat, asar nanti, ya dia lupa. Dia ngobrol sama kawannya, diingatkan lagi waktu asar. Nanti dia mungkin olahraga atau apa, diingatkan lagi ada waktu maghrib. Diingatkan lagi ada waktu isya, subuh juga seperti itu. Sebelum tidur jangan lupa baca doa. Sebelum tidur, bangun tidur. Amalkan tuh. Alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani wa ilaihin nusyur. Jadi tatkala kita selalu mengamalkan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, insya Allah kita nggak akan lepas dari mengingat Allah. Kenapa? Karena kita selalu berada dalam nikmat Allah SWT. Hadza wallahu a'lam bishawab. Selalu berdoa, selalu mengingat Allah SWT. Banyak juga yang bertanya nih Pak Ustadz, bagaimana hubungan rangkaian antara takdir, lauhul mahfud, dan ikhtiar Pak Ustadz. Ini karena terus 3 hal ini, ada takdir, ada sudah dicatat di lauhul mahfud, kemudian ada ikhtiar yang harus kita lakukan Pak Ustadz. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, mahibati fillah. Tadi kita sampaikan bahwasanya tingkatan takdir ini yang pertama ilmu Allah. Lalu setelah itu pencatatan ilmu Allah tentang semua yang akan terjadi. Setelah itu kehendak Allah. Yang keempat penciptaannya. Allah memberikan kepada manusia kehendak, keinginan, kemauan. Allah kasih cita-cita. Allah kasih kekuatan kepada manusia untuk dapat berusaha. Jadi tugas manusia setelah Allah berikan segala-galanya kepada manusia, ya udah engkau beramal. Engkau silahkan, karena urusan tadi catatan Allah,
Lauhul Mahfud. Itu rahasia, engkau nggak tahu. Allah mencatat ilmunya, sedangkan engkau nggak tahu. Jadi tatkala berusaha, kata Nabi SAW tadi hadis yang Anda sampaikan yang harus menjadi pegangan seorang muslim. Ihris ala ma yanfa'uka. Engkau bersemangatlah untuk meraih segala sesuatu yang bermanfaat buat dirimu. Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke kota Madinah. Apa yang beliau lakukan? Beliau ikhtiar. Beliau sembunyi di dalam gua 3 hari 3 malam. Ini bentuk ikhtiar. Karena beliau nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi beliau berusaha. Ketika di dalam gua datang orang-orang Quraisy sampai ke mulut gua. Yang kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, kalau salah seorang dari mereka melihat kepada kaki mereka, karena guanya di bawah, bukan di depan sini, di bawah kaki, kayak lobang ke bawah gitu. Kalau mereka melihat ke bawah mereka, ke kaki mereka, mereka akan melihat kita. Apa kata Abu Bakar? Afwan. Kata Nabi SAW, la tahzan. Engkau jangan bersedih. Jangan kepikiran engkau. Innallaha ma'ana. Allah bersama kami. Nabi mengatakan, ma dhannuka bithnain Allah thalithuhum. Bagaimana prasangkamu kepada 2 orang yang ketiganya adalah Allah Jalla Jalal. Sehingga orang ini ketika dia berusaha berupaya, ya udah dia pokoknya mentok usahanya. Sisanya serahkan sama Allah. Lalu bagaimana beliau hijrah meninggalkan kota Mekah, terus berhari-hari cari jalan yang tidak dilalui oleh kafilah dagang. Itu usaha. Takdir Allah serahkan sama Allah. Ketika perang Uhud, Nabi SAW pakai 2 baju besi double. Itu usaha. Dalam peperangan umat Islam kalah. Nabi terluka. Giginya patah SAW. Itu musibah. Ikhtiar sudah dilakukan. Pakai baju besi, menyusun strategi, tapi ternyata hasilnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Ketika hasilnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, apa yang kita lakukan? Ucapkan qadarullah wa masya'af. Jadi setiap pasien nih, kalau kita bicara di rumah sakit ya, teman-teman yang mungkin terkena COVID ya, keluarganya terkena COVID, sampai mati akhirnya. Kadang-kala ada yang nyalahkan dokter, ada yang cari kambing hitam, kayaknya karena fulan, udah semuanya udah dicatat. Selama usaha kita udah maksimal, selesai kita lakukan. Fa'idha azamta fatawakkal Allah. Kalau engkau punya tekad, keinginan, udah serahkan sama Allah. Jadi ikhtiar ini kehendak kita. Kemauan kita. Ya kita lakukan. Tapi ingat, kita berencana. Antum juga berencana. Tapi yang terjadi, apa yang Allah kehendaki. Jadi seorang muslim itu bicara takdir ini sekali lagi, ini keyakinan kita. Dengan ilmu Allah, dengan pencatatan Allah, dengan kehendak Allah, dengan kekuasaan Allah menciptakan. Dan tugas kita berupaya dan berusaha. Nabi SAW ketika sakit, beliau berobat alaihi salatu wassalam. Beliau berbekam. Orang ketika kepingin kenyang, ya dia usaha. Nggak ada mengatakan, ya kalau Allah berkehendak aku kenyang, ya aku kenyang. Enggak, ada usaha. Allah tetapkan engkau harus makan. Yang kepingin punya anak, dia mengatakan, kau pengen punya anak? Punya. Tapi mau nikah? Enggak. Ya, kan sudah ada sunnatullahnya. Jadi ada jalan-jalannya semuanya. Yang kepingin ke Mekah, ya berangkat lewat jalur Mekah. Sudah ditetapkan hal itu. Jadi ikhtiar dilakukan setiap manusia. Tapi ketika dia berikhtiar, ingat minta tolong sama Allah. Jangan jadi orang yang lemah, yang males ini itu enggak. Kalau kena musibah, baru dia katakan qadarullah wa masya'afa'al. Jangan mengatakan andai kata enggak ada. Dalam kamu seorang muslim, kata andai kata enggak ada. Yang ada, udah takdir Allah. Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Hadza wallahu a'lam bissawab. Masya Allah. Ustaz. Mungkin ini yang terakhir Ustaz. Dalam kehidupan duniawi banyak di antara kita udah dapat jabatan, gelar, macam-macam, kaya, berbagai yang rahmat Allah di dunia ini. Kalau ada pertanyaan misalnya Ustaz, apa pencapaian terbesar dalam hidup Bapak Ibu
Itu apa kita jawab Pak Ustaz? Masya Allah. Nah, mahibati fillah. Yang kaya kekayaannya akan ditinggal. Yang menjabat jabatannya akan ditinggal. Yang menjadi penguasa, kekuasaannya akan pergi. Coba kita lihat. Bung Karno. Kemana dia? Nggak ada. Soeharto. Ada di mana dia sekarang? Entah. Apakah berada di lobang neraka atau taman-taman surga. Tapi yang jelas, kekayaannya, jabatannya, kekuasaannya. Ya. Abdurrahman Wahid. Kemana dia? Habibie. Cerdas. Kaya raya. Memiliki banyak hal yang bermanfaat yang dia tinggalkan. Tapi dianya nggak ada. Kalau bicara pencapaian yang terbesar buat manusia itu apa? Allah Azza wa Jalla mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti merasakan kematian. Akan dia tinggalkan segala-galanya. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Nah, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kata Allah, semua yang bernyawa akan merasakan kematian dan kalian akan dikasih balasan atas semua yang kalian kerjakan. Itu hari kiamat nantinya. Hari kiamat nantinya. Emang balasan sholat kita 5 waktu sehari itu apa? Kita dapatkan? Yang sholat sunnah, rawatib, dapat apa di sini? Yang sholat tahajud 11 rakaat dapat apa di sini? Yang berangkat umroh, berangkat haji, zakat, ini, itu dapat apa di sini? Baca Quran tiap hari, 1 juz, dapat apa dia? Bukan di sini pembalasannya. Makanya Allah katakan nanti disempurnakan balasan buat kalian pada hari kiamat. Pencapaian yang paling tinggi buat manusia. Allah katakan, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke surga, dialah orang yang sukses. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kalau kehidupan dunia hanya kehidupan yang menipu. Kita lihat jamaah, orang-orang sukses di dunia, orang-orang yang mencapai tingkatan tertinggi, orang terkaya di dunia nomor 1. Ada kontes mungkin lagi, ada orang yang ikut olimpiade, dapat medali emas, dapat ini, itu. Yang pemain bola mungkin, dia mendapat sepatu emas, bola emas. Ada perempuan-perempuan yang jadi Miss Universe, jadi apa semuanya. Mungkin mengatakan, oh itu pencapaian. La, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini tidak lain kenikmatan yang menipu. Makanya kalau orang akhirnya berusaha, berupaya untuk mendapatkan kesuksesan di dunia ini, kemudian dia tinggal. Nggak ada yang dibawa mati. Maka kesuksesan yang sebenarnya, pencapaian yang sebenarnya, ketika engkau dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, itu pencapaian yang utama. Maka doa seorang muslim, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan dijauhkan dari api neraka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah Jalla Jalaluh, yang salah dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Jazakumullah khairan. Anda kembalikan dari Dr. Syahrul. Jazakumullah khairan, Dok. Yang berikan banyak sekali manfaatnya, Ustaz. Mudah-mudahan bagi kami dapat meningkatkan keimanan, dapat meningkatkan pemahaman tentang
anjuran, menjauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka humma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup pertemuan pada malam ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.